Jika kita membicarakan ayam cemani, kita pasti sudah terpikir hal-hal mistis yang terlintas. Ayam cemani merupakan persilangan ayam hutan hijau dan ayam kampung biasa. Ayam cemani pertama kali dikembangbiakan oleh Ki Ageng Mangkuhan pada masa Majapahit yang saat itu dianggap berkhasiat sebagai obat daya tahan tubuh serta sangat berguna sebagai pelengkap ritual. Pada masa itu, ayam cemani sering dipergunakan untuk acara ritual maupun upacara adat. Ayam cemani mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh ayam biasa karena seluruh tubuhnya berwarna hitam legam seperti mata, tulang, kuku, daging, jengger, dan juga lidahnya. Konon katanya, karena keseluruhan tubuhnya yang hitam inilah yang membuat ayam cemani diselimuti oleh hal-hal mistis. Ayam cemani bukanlah hewan langka, namun ayam cemani cukup sulit ditemukan di pasaran. Ayam cemani kerap digunakan untuk mencegah santet dan juga pesugihan. Namun, siapa sangka jika ayam cemani juga bisa digunakan untuk menyantet seseorang, seperti yang pernah terkuak kasus santet di pelosok tanah Jawa. Kisah ini berawal dari cinta seorang lelaki yang tak berbalas, yang membuatnya lari ke dukun untuk mengirimkan santet. Sebut saja Pram dan Melati. Sudah lama Pram mengejar-ngejar Melati, namun ia tak kunjung mendapat kepastian dari gadis pujaan hatinya tersebut. Dengan tegas, Pram menyatakan perasaannya untuk yang kesekian kalinya. Akan tetapi Melati lagi-lagi menolak pinangannya tersebut. Melati menolak Pram dengan alasan ia tak memiliki perasaan lebih pada Pram. Meski demikian, Melati tetap bersikap baik dan menghargai perasaan Pram padanya. Melati bahkan sering bertanya kabar kepada Pram karena khawatir dengan sikap Pram yang terlihat sering murung dan bersedih. Kemarahan hati Pram tak lagi bisa dibendung. Pram sangat marah kepada Melati dan hal itulah yang membuat Pram nekat mendatangi dukun untuk mengirimkan santet kepada Melati. Dukun ilmu hitam yang namanya cukup tersohor di desanya itu menyarankan pada Pram untuk menyediakan biaya yang lumayan besar karena dalam ritualnya membutuhkan bahan-bahan yang tidak mudah dicari. Mendengar pernyataan dukun tersebut, Pram yang sudah gelap hati tidak lagi mempedulikan jika harus mengeluarkan biaya yang teramat besar. Hatinya sudah diliputi oleh rasa amarah dan dendam kepada Melati. Pram benar-benar ingin membuat Melati hidup dalam kesengsaraan. Pram akhirnya menyetujui perjanjian dengan makhluk halus itu dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan. Setelah melakukan beberapa ritual sebelumnya, dukun tersebut lalu berangkat ke tempat pemakaman umum terdekat. Dukun itu berangkat ke kuburan tengah malam untuk mencegah hal yang tak diinginkan terjadi. Sesampainya di tempat, ia celingukan seolah mencari kuburan mana yang hendak ditujunya. Sambil mengeluarkan benda-benda yang dibawanya, dukun itu terus merapal mantra. Benda-benda yang sudah dibungkusnya itu segera ia kubur di atas makam yang dituju. Keesokan harinya, warga dihebohkan oleh suara yang berasal dari rumah Melati. Setiap kali kedua orang tuanya bertanya, Melati seolah berteriak histeris
seperti orang yang sedang ketakutan dan mengusir sesuatu yang mengganggunya. Melati mengatakan kalau ada seseorang yang berwajah buruk sedang mengganggunya. Melati seringkali mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekatinya, kemudian disertai dengan lengkingan keras. Warga mendengar Melati berteriak kesakitan. Sesekali suaranya meraung seolah seperti orang yang sedang ketakutan. Kedua orang tua Melati lebih memilih diam ketika para tetangganya mulai berdatangan dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Orang tua Melati tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk kesembuhan Melati. Beberapa hari berlalu, warga yang sedang berziarah mulai mencium bau busuk di sekitar makam. Awalnya warga tak menaruh curiga perihal bau tersebut. Namun, setelah ditelusuri, sumber bau tersebut berasal dari kuburan yang tanah di atasnya nampak seperti bekas galian yang menimbun sesuatu. Warga akhirnya sepakat untuk menggali bekas galian tersebut agar bisa mengetahui apa yang dikubur di dalamnya. Warga histeris ketika menyaksikan kain kafan yang membungkus sesuatu seukuran bayi itu. Diketahui kain kafan tersebut terbakar meski tak sepenuhnya dibakar. Setelah dibongkar, kain kafan itu berisi bangkai ayam, foto seorang perempuan, jarum, dan kembang. Di dalamnya juga ditemukan kertas berisi mantra yang diduga kertas itu adalah raja. Warga menyimpulkan penemuan-penemuan benda itu merupakan perbuatan praktik dari ilmu hitam.